Apple mulai disorot karena akan memperkenalkan iPhone Fold dan Flip-nya. Namun kalian lupa satu hal, kalau iPhone 17i akan diperkenalkan awal Maret ini. Jadi, buat kaum menang mending yang ingin bergaya pakai iPhone, HP-ku iPhone. mungkin iPhone 17i ini akan menjadi pilihan yang menarik buat teman-teman semua. Dan kita akan coba bahas bocoran dari iPhone 17i. Apakah kalian worth it untuk beli? Atau kalian mending ambil iPhone 17 atau iPhone 16? Oke, mari kita langsung ke pembahasan. Perkiraan tanggal rilis. Jadi iPhone masih mempertahankan dengan series i-nya. Padahal ya iPhone i itu pengganti iPhone SE series ya. Ya iPhone SE series itu biasanya diperkenalkan berapa tahun sekali itu? 3 tahun atau 4 tahun ya? Ya intinya lumayan lama ya jeda waktunya, dan ini sekarang setiap tahun mereka akan merilis mungkin iPhone seri i, dan rumornya iPhone 17i ini akan dirilis di sekitaran akhir bulan Februari dan awal bulan Maret ya, kemungkinan besar di 4 Maret ini ya. Ya sebenarnya iPhone 17i ini menarik, apalagi dengan performa itu pakai A19 Bionic, kemudian RAM di 8GB dan layar masih 60Hz. Ya kalau benar, performa ini bakal jauh lebih dekat ke iPhone 17 ketimbang iPhone 16. Tapi kalau tetap di 60Hz buat gamer yang sensitif matanya, itu ini nggak aku rekomendasikan sih ya. Mending ambil Android, dan Poco itu baru rilis ya handphonenya F8, dan mending ambil itu aja. Dan kalian bisa lihat impresi pertama aku pakai Poco F8 di link yang ada di deskripsi ya. Oke, lanjut ke iPhone 17i ya. Ya yang jadinya kalau misalnya ini pakai A19 Bionic itu performanya ngebut tapi layarnya biasa aja, itu buat apa? Ya santai dulu. Ini A19 Bionic katanya sih, A19. Meanwhile, Ya kemungkinan besar A19 Bionic ini jumlah core-nya berbeda dari A19 yang biasa yang dipakai iPhone 17 ya. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, kalau Apple A19 Bionic itu ya jumlah core-nya berbeda, kalau jumlah GPU core-nya berbeda. Kalau di iPhone 17 biasa itu 5 core, sementara di iPhone 17i itu cuma 4 core. Dan dari segi kamera itu pakai settingan single kamera di belakang dengan 48 megapiksel, dan kemudian di depan itu upgrade dari seri sebelumnya 16i dari 12 ya kalau nggak salah ke 18 megapiksel dengan fitur center stage yang sama ada di iPhone 17. Kemudian untuk fitur Dynamic Island itu ada, kemudian MagSafe, kemudian ya biasa Apple Intelligence yang busuk itu ada di iPhone 17. Ini masih sudah upgrade ke Gemini kah gininya? Basis dari Apple Intelligence-nya. Coba buat yang tahu silakan komen di bawah ya. Kemudian untuk baterai, ini baterai agak aneh sebenarnya. Ini aku lihat di GSM Arena, itu baterainya itu 4000 mAh. Dan sementara untuk iPhone 17 itu sendiri itu di 3692 mAh. Kenapa lebih tinggi iPhone 17i ya? Ini buat teman-teman yang tahu coba komen di bawah. Ini apakah benar nih gininya, GSM Arena-nya ngasih info. Oke, siapa yang cocok untuk beli iPhone 17i? Jadi menurutku buat teman-teman yang pakai iPhone 14 ke bawah gitu ya, ini 15 masih oke dipakai ya untuk saat ini. Untuk buat teman-teman yang pakai iPhone 13, 14 ke bawah, atau buat yang teman-teman mau beli iPhone pertama, itu mungkin 17i ini adalah iPhone yang worth it untuk sekarang dibeli. Ya, tunggu dulu harganya berapa. Kalau misalnya harganya masih di $599, harga yang sama dengan 16i pas di awal rilis, ya menurutku worth it untuk iPhone 17i ya. Buat teman-teman yang bilang nggak worth it, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena ya aku lihat iPhone ini buat yang pakai Mac tapi nggak pengen beli iPhone yang mahal-mahal, apalagi iPhone 17 Pro Max itu yang hampir setara MacBook Pro M5, itu nggak masuk akal sih menurutku ya. Mending beli Mac ya. Buat kaum menang mending, sekali lagi buat kaum menang mending ya. Jadi ya buat yang sudah
duitnya ini berderet digitnya, ya sah-sah aja beli handphone mahal. Tapi buat teman-teman yang cuma buat gaya, ngapain beli iPhone yang seharga Mac itu? Mungkin ya beli iPhone yang mungkin di bawah 15 itu masih oke ya kalau menurut pandanganku pribadi. Jadi ya iPhone 17i ini adalah bisa dibilang sweet spot gitu buat teman-teman yang mungkin belum masih pakai Android, pengen nyoba ke ekosistem Apple, masuk lewat iPhone 17i ini masih sangat worth it sih, enak, apalagi chipsetnya lumayan baru gitu. Ya kurangnya cuma di single cam dan layarnya yang masih 60 Hz gitu. Tapi yang mau nyoba ekosistem Apple gitu ya, mungkin baru beli MacBook Air M4 atau beli MacBook Pro M5 ya, pengennya ganti nih biar nyambung gitu ekosistemnya. Karena ada tuh yang punya Mac tapi nggak punya iPhone gitu, dan mungkin pengen ganti tahun ini. Ya iPhone 17i mungkin lebih worth it daripada iPhone yang di atas 15 itu sih. Menurutku pribadi ya, sekali lagi. Dan ya kalau udah resmi kita bandingkan detailnya ya antara iPhone 17i, mungkin iPhone 15 dan iPhone 17i kita bandingkan. Dan ya terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you semuanya.